beda akad, beda hukum. Karena menikah dengan ngelunte itu bedanya juga dikit. Nikah, ngelunte bedanya dikit. Sama-sama ngasih uang sama. Sama-sama ngumpuli perempuan sama. Sama-sama bahasa suka sama suka sama. Sama-sama tembung karo keluarganya sama. Apa yang bedakan? Di akad. Bedanya adalah di akad nikahnya. Kalau akadnya orang tuanya angkat tuka wa zawab tuka, terus dia menjawab qabul nikah, berarti sudah sah. Dan ini juga penuh dengan furuk. Anda tidak bisa menikahkan sendiri, boleh diwakilkan. Jadi calon mempelai laki-laki boleh mewakilkan ke mempelai lain. Orang tua walinya boleh mewakilkan. Karena wali itu ada dua, dawil asobah dan dawil arham. Dawil asobah itu wali dari pihak perempuan pola nang kabeh. Kan wedok bapai, mboi mendhuwur paman, ini dawil asobah. Lah kalau mama itu wedok namanya dawil arham. Jadi harus pihak laki-laki dari keluarga wanita. Bapak, paman, Pak D, Pak Le, Mbah, Kakang, Adi, ini namanya wali zawil asobah, berhak menikahkan. Bagaimana dawil arham? Mamae, bude, bule, Mbak Yu, adik, ini dawil arham, tidak sah menikahkan. Ketika diwakilkan, wali tidak boleh ada di satu majelis itu. Pak Rahman menikahkan anaknya, atau Pak Saiful menikahkan anak, Pak Saiful anaknya perempuan nikahkan. Diwakilkan ke penghulu. Pak penghulu, saya mewakilkan nikah anak saya kepada sampean. Ya, saya terima. Sampean kudu keluar dari majelis pernikahan itu. Kalau sampean berada pada majelis pernikahan itu, semumpul malah jadi saksi, hukum pernikahan tidak sah. Ini Syafi'iyah. Apalagi yang paling berpendapat ini, yang paling ngegas Imam Husni. Maka kitab Kifayatul Ahyar itu menjibirkan tentang ini. Kenapa? Beliau mengibaratkan dan memberi bahasakan. Pak Saiful ke pasar, Pak Saiful, aku titip tahu ya. Iya Pak. Aku kok malah nempak bonceng karo Pak Saiful. Loh, sampean kok melu? Iya. Loh, katanya titip. Ya titip sampean yang berikan, tapi saya ikut. Ya kalau begitu nggak usah nitip, wong sampean melu itu titip. Kan kalau nitip itu tidak perlu ikut. Nah, bahasanya seperti itu. Walaupun pendapat itu disanggah oleh Syafi'iyah yang lain. Nah, ini namanya furu'ul fikih. Usulnya bagaimana? Nikah yang penting ada sigot ijab kabulnya, kemudian ada walinya, ada dua saksi yang adil, ada mempelainya, sudah sah. Itu juga disanggah. Mempelai jauh rapopo, lanang iso diwakilke, wedok ning benua lain iso, nggak harus sadar. Kemudian wali bisa diwakilkan, mas kawin bisa diutang. Murid tadi gak ribet nikah itu. Oh, mas kawin bisa diutang. Aku nikahkan kau, angka tuka wa zawatuka mahtubataka. Aku nikahkan kau dengan kekasihmu sekian, dengan mas kawin, satu mobil Pajero diutang. Bisa, sah. Bu bayar kapan? Ternyata mazhab juga tidak rumit. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan nikah itu ada walinya. Jadi walinya apa? Walinya nikah bagi seorang wanita tidak mesti orang tua kandungnya. Kalau dia masih perawan, maka ketentuan meminta menikahkan pada wali adalah orang tuanya. Jadi wong tua kandung bisa tanpa persetujuan anaknya. Ngerti-ngerti wong tua cocok karo lanang didikani Surabaya. Anake wong diomongi. Nduk kowe sak nikahke. Lho karo sapa, Pak? Karo iki aku mau ketemu ning Surabaya. Anake Bupati Surabaya, tak nikahke kowe. Loh, lah kok aku ora ngerti, ora apa-apa sing tak nikahke. Lah mas kawin nih, sesuk dikirimke Pajero. Ini seperti itu sah. Walaupun perempuannya tidak menghendaki dinikahkan. Ini puru loh masalahnya. Abu Hanifah wali tidak harus orang tua kandung. Misal saya berangkat ke Surabaya naik orang Salah Indah, saya jejer dengan Pak Saiful.
bangku berdua. Sampingnya ada bangku dua juga, enek cewek ayu. Sampingnya enek wong liya, bukan apa-apanya, cuma satu bangku. Takon, mau kemana dik? Mau ke Surabaya pak. Kok sendiri? Iya. Lah suaminya nggak ikut, belum menikah. Oh belum menikah. Udah punya tuan? Belum. Mau nggak menikah sama saya? Ya boleh lah. Nah, siapa walinya? Iki sewetok tembung. Ini harus keputusan sewetok. Nah, mas, saya bisa nggak jadi wali nikah saya? Oke. Abu Hanifah mensyariatkan harus ada saksi. Saksi Abu Hanifah tidak sefleksibel, tidak sekritis Imam Syafi'i. Harus dua laki-laki yang adil. Abu Hanifah bisa saksi satu laki-laki dan dua wanita. Sah kan? Oh, mas, dulu. Sampai ngurung dulu ya nyaksin aku nikahnya. Iya, mbak, iso. Mbak, nyaksin ya, oke. Mas, siap. Mas kayak piro? Ini jaluk piro? 5 juta enek. Separuh. Oh iya. Itu di base bisa menikah. Sah pernikahannya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik beda lagi. Tidak saksi nggak apa-apa, sementing ada walinya, dan walinya harus dawil asobah. Tidak bisa wali dari dawil arham. Dawil asobah bapak kandungnya, paman kandung tunggal bapak tunggal ibu. Kalau nggak ada tunggal bapak tunggal ibu, tunggal bapak. Kalau tidak ada baru kakek. Nah predikatnya bapak kandung paman baru kakek. Nah selanjutnya kakak tunggal bapak tunggal ibu. Kalau tidak ada kakak tunggal bapak. Belum jatuh ke sepupu. Imam Syafi'i baru kritis, harus ada walinya, dawil asobah. Tapi boleh diwakilkan. Harus ada dua saksi yang adil, sengerti hukumi sah atau tidak sahnya pernikahan ini. Ada lagi pada masa abad kedua Hijriah. Ini abad ketiga Hijriah, menginjak 4 Hijriah, di masa madzhab Imam Abu Daud Al-Zahiri. Kemudian Abu Daud ini juga diikuti oleh madzhab Imam At-Tabari. Kemudian diikuti oleh madzhabnya Imam Zamakhsyari. Ini madzhabnya madzhab Zahiriyah. Jadi pernikahannya simpel. Nggak harus ada saksi, nggak harus ada wali. Yang penting pihak wanitanya bisa mengakad sendiri, menentukan mas kawin sendiri, tapi wajib didahului khutbah nikah supaya tidak ada tasabuh dengan zina ngelonte. Harus ada khutbah nikah. Nah ini jadi wedok iso menikah, mas sampean gelem nggak nikah aku? Ya wis nggak apa-apa. Nah saksi mana? Nggak usah saksi. Walinya nggak usah wali kami. Yang mau akad saya sendiri. Nah siapa yang khutbah nikah? Nah, ini dulu apa? Tolong sampai khutbah nikah. Itu mereka. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mereka panjang. Nah setelah itu si perempuan bisa ngakad sendiri nikah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Angkahtuka wazawatuka nafsi bil mahri alfi rubiyatin halan misalnya. Aku menikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan diriku dengan mas kawin 1000 dibayar tunai. Ini ketika laki-laki engkau biltu nikah, sah hukum pernikahannya menurut madzhab Imam Abu Daud Al-Zahiri. Menurut Imam Syafi'i ini zina. Kan? Ini namanya furu' fikih dan bagian dari fikih muqabalah. Baru dengar dong? Baru dengar? Nah kita besok akan belajar fikih seperti ini. Kalau sambil mengikuti terus tiap malam Senin, insya Allah pintar sampean. Yakin pintar. Orang-orang pesantren cerdas-cerdas, walaupun tidak gelar profesor, doktor, tapi mesti cerdas-cerdas, pintar. Fikih, usul fikih pintar. Kita tidak usah muluk-muluk. Sementing ibadah kita bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan sholatnya diterima. Tiap malam Senin nanti kita akan bahas fikih. Anda boleh bertanya, bebas. Siapkan pertanyaan yang terbaik, nanti kita bahas bareng-bareng.
Yang penting bukan masalah utang piutang, karena itu bukan ranahnya. Pak Yai, saya kira-kira bayar utangnya kapan? Nggak ngerti saya. Tapi kalau hukum utang piutang kita bahas. Tapi kalau bayarnya kapan, di luar dari tanggung jawab kita. Kita mulai besok malam Senin. Anda di rumah siapkan pertanyaan yang menurut Anda layak untuk dipertanyakan.